Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Maulana Rahman. Saya dari kelas reguler A5 NIM 220151346. Di sini saya akan menjelaskan uji regresi berganda yang diampu oleh cahaya. Saya akan menjelaskan dengan contoh soal sebagai berikut. Guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, maka guru tersebut menghimpun sampel data minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, dan keterampilan pemecahan atau X3, dan presentasi belajar Y dengan peroleh sebagai berikut. Data dapat dilihat sebagaimana di gambar atau di teks. Berdasarkan data di atas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah data minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan presentasi belajar berdistribusi normal? Apakah minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan presentasi belajar memiliki hubungan yang linier? Apakah yang ketiga terdapat pengaruh antara signifikan antara rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap presentasi belajar di sekelas A? Dan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Untuk menyelesaikannya yaitu dengan hipotesis uji sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan strategi uji Shapiro-Wilk. Dengan kriteria uji, jika nilai signifikansi kurang dari alfa maka H0 ditolak, dan jika signifikansi lebih dari alfa maka H0 diterima. Kita menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalisasi dengan output SPS sebagai berikut. Dan di sini datanya sudah saya masukkan. Yang X1 berarti variabel minat, yang kedua yang X3 sebagai keterampilan, dan Y prestasi belajar. X1, X2, X3 ini adalah variabel terikat, dan Y adalah variabel bebas. Masuk ke variabel view. Untuk desimal dipastikan 0 dan misalnya harus layout. Kembali ke data view, klik analyze, klik deskripsi, klik dan explore, dan ini dimasukkan semua ke dependent list. Klik plot, continue, oke. Nah, ini sudah ada tampilannya. Di sini hasilnya di test of normality. Kita lihat Shapiro-Wilk-nya. Untuk minat hasilnya 0,116, dan rasa ingin tahu 6,54, keterampilan 325, prestasi 0,117. Jadi kesimpulannya, karena nilai signifikan 0,116 dari minat, 0,654 dari rasa ingin tahu, 0,325 dari keterampilan, dan 0,0117 dari prestasi, yaitu lebih dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jadi data berdistribusi normal. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yang untuk mencari apakah terjadi hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. Untuk hipotesisnya H0 terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. HA tidak terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. Untuk yang signifikan
alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Statistik uji tes linearity dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari alfa, dengan output SPSS sebagai berikut. Dan di sini sudah tercantum datanya, langsung ya masuk ke analyze, klik compare mains, dan di sini untuk variabel terikatnya masih ke dependent list dan variabel bebas layer 1 of 1. Klik option checklist of for linearity, continue, oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya pada tabel ANOVA. Kita menunjuknya di deviation from linearity. Nah, signifikan minat 0,608. Untuk rasa ingin tahu, deviation from linearity-nya 0,645 dan keterampilan 0,766. Berdasarkan output SPSS tersebut tadi didapatkan nilai yang sudah saya sebutkan tadi, yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Jadi H0 diterima. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara minat 1, rasa ingin setawar X2, X3 atau Y. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu mencari regresi berganda simultan secara simultan dengan hipotesis uji H0 tidak dapat pengaruh yang signifikan antara minat X1, X2, X3 secara simultan terhadap prestasi belajar atau Y di kelas A. Dan HA ada pengaruh yang signifikan antara minat X1, X2, X3 secara simultan terhadap prestasi belajar. Sedangkan hipotesis statistik H0 B sama dengan 0, HA tidak sama dengan 0, dengan statistik uji regresi linear berganda dengan taraf signifikan alfa 0,05 atau 5%. Atau kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari alfa, dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari alfa, dengan output SPSS sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan atau kita cantumkan dulu datanya, lalu masuk ke analyze, regression, dari linear. Di sini dependent untuk prestasi karena variabel bebas, dan untuk minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan masuk ke independen karena variabel terikat. Lalu klik statistik, turbin, deskriptif, generatif, diagnostik, continue, oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita ke tabel ANOVA untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pada variabel X1, X2, X3 pada variabel Y, yaitu lihat di signifikan. Di sini tertera 0,003 yang berarti kurang dari alfa, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Lanjut ke tabel modul summary. Jika untuk mengetahui beberapa persen pengaruh dari variabel
kita lihat di R-square. Nah, ini tertera 0,711 atau dengan 71,1%. Jadi pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y mempunyai pengaruh sebesar 71,1%. Selanjutnya kita ke tabel koefisien untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda, yaitu kita di B yang ini untuk dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus error. Untuk konstansa langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan 42,021 plus 0,474 X1 plus 0,234 X2 min 0,184 X3 plus error. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis sampel SPSS di atas dapat pengaruh yang signifikan antara minat rasa ingin tahu dan keterampilan penyelesaian masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga, yaitu variabel tersebut kuat yang besar kontribusi pengaruhnya minat rasa ingin tahu dan keterampilan terhadap prestasi belajar, yaitu sebesar 71,1%, dan masih ada sisanya yaitu 28,9% yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.